Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Sekarang kita belajar materi baru tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Namanya persamaan kuadrat, jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi persamaan kuadrat. Kalau pangkatnya tidak 2 berarti bukan persamaan kuadrat. A kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nilai a, b, dan c itu adalah bilangan real atau rasional. A tidak boleh 0. Soalnya kalau 0 berarti nanti nilai di sini 0, maka nanti pangkat tertingginya hanya 1, berarti bukan persamaan kuadrat. Kemudian A, B, dan C itu dinamakan sebagai koefisien. Koefisien dari E kuadrat adalah A, koefisien dari X adalah B, C itu namanya konstanta. Kemudian E kuadrat dan X itu dinamakan sebagai variabel atau peubah. Contohnya, E kuadrat plus 5x min 6, koefisiennya adalah A sama dengan 1. A itu koefisien dari X kuadrat. Kemudian B sama dengan 5, B koefisien dari X. C atau konstantanya adalah negatif 6. Kemudian variabel atau peubahnya adalah X kuadrat dan X. Itu variabel dan peubah. Contoh 2, 3y kuadrat min 7y plus 4 sama dengan 0. Koefisiennya adalah, koefisien dari y kuadrat adalah 3, berarti A sama dengan 3. Kemudian B sama dengan negatif 7. C konstanta sama dengan 4, positif 4, positifnya boleh 9. Kemudian untuk variabelnya adalah C kuadrat dan Z, itu variabel dari persamaan kuadrat. Untuk variabel tidak harus X maupun Z, bebas, kamu ambil huruf-huruf yang lain boleh. Sekarang menentukan akar-akar PK. Yang dimaksud akar-akar PK itu adalah bilangan pengganti dari X. Berarti akar-akar PK itu sama saja dengan penyelesaian PK dan sebagainya. Nanti lambang akar-akar PK ada yang menuliskan dengan X1 dan X2. Ada pula yang menuliskan dengan huruf lain P dan Q. Ada pula dengan notasi lain alfa maupun beta. Boleh. Hanya nanti yang sering kita pakai adalah istilahnya X1 dan X2 atau P dan I. Sekarang cara menentukan akar untuk penyelesaian persamaan kuadrat ada 3 langkah atau 3 metode yang kita pelajari. Sebenarnya ada masih 1 lagi, tapi ya kita pelajari yang 3 dulu. Yang pertama, memfaktorkan. Kemudian yang kedua, kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat. Yang ketiga, rumus kuadrat. Sekarang kita bahas satu persatu. Untuk kali ini yang kita pelajari adalah menentukan akar PK dengan cara memfaktorkan. Untuk memfaktorkan kita mulai dari A yang sama dengan 1, karena nanti nilai A itu bisa 1, bisa pula lebih dari 1, bebas. Sekarang yang khusus untuk A sama dengan 1. Nanti rumusnya adalah seperti ini. X kuadrat plus bx plus c diubah ke dalam bentuk seperti ini. X ditambah P kalikan X ditambah Q. P dan Q itu adalah akar-akar. Bisa pula X1, sini X2. Biar tidak membingungkan karena ada variabel X, saya beri nama P dan Q. Maka nanti menjadi X kuadrat
P ditambah Q kalikan X dan P kalikan Q. Ini kali, bukan variabel X. Ini artinya B itu sama saja dengan P ditambah Q atau jumlah dari akar. Jumlah itu ditambah. Sedangkan nilai C, P kalikan Q artinya hasil kali dari akarnya. Contoh 1. X kuadrat plus 7X plus 12. Nanti kita cari nilai P dan Q-nya. Kita perhatikan nilai C 12 di sini adalah positif tandanya. Positif. Maka B yang 7 ini nanti kita cari menggunakan jumlah atau gabungan dari akarnya atau dari P maupun Q. Kemudian B 7 ini hasilnya positif. Berarti nanti P dan Q juga positif semua. Sekarang kita cari faktor dari 12. Soalnya tadi C diperoleh dengan hasil kali. 12 itu bisa diperoleh dengan faktor 1 kali 12. Berarti ada faktor 1 dan 12. Kemudian bisa pula diperoleh dengan perkalian 2 kali 6. Berarti faktornya 2 dan 6. Kemudian perkalian 3 kali 4. Berarti faktornya 3 dan 4. Kalau dilanjutkan nanti ada faktor 4 kali 3. Itu sudah sama. Berarti sampai di sini. Maka faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Oke. Sekarang pasangan faktor yang perkalian tadi kita cari yang jumlahnya. Ini jumlahnya itu 7. Untuk 1 dan 12 jumlahnya 13. 2 dan 6 jumlahnya 8. 3 dan 4 jumlahnya 7. Berarti yang jumlahnya 7 kita ambil yang 3 dan 4. Maka P sama dengan 3, Q sama dengan 4. Ini dibolak-balik boleh. Semuanya harus positif. Soalnya di sini positif. Sekarang persamaan kuadratnya atau akarnya. X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Nah, diubah menjadi bentuk seperti ini tadi. P-nya 3 ini, kemudian Q-nya positif 4. Ini bisa ditulis seperti ini. Maka ini untuk faktornya adalah bisa dipisah. X plus 3 sendiri, X plus 4 sendiri. X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Kemudian positif 3, positif 4 kita pindah ke ruas kanan. Ingat, pindah kalau melewati sama dengan berarti tandanya berubah. Positif berubah menjadi negatif. Maka X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Jadi akar-akarnya adalah N3 dan N4. Contoh 2. X kuadrat plus 3X min 18. A sama dengan 1, B sama dengan 3, C-nya min 18. Ingat, ada bilangan C min 18, berarti C-nya itu negatif. Karena negatif, berarti 3 itu dicari dengan selisih. Berarti P dikurangi Q. Karena ada selisih, berarti nanti yang satu P besar, Q-nya yang kecil. 3 positif, berarti yang P yang bilangan besar harus positif. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita cari faktor dari 18. Caranya sama seperti tadi. 18 itu perkalian 1 dengan 18, kemudian 2 dengan 9, kemudian 3 dan 6. Sekarang kita cari selisih. Selisih itu berarti dikurangi.
18 kurangi 1, 17, 9 kurangi 2, 7, 6 kurangi 3, 3. Dari soal, B itu adalah 3, selisihnya 3. Berarti faktornya yang kita pilih, kita ambil adalah bilangan 3 dan 6. Kemudian B positif, maka P atau bilangan yang besar harus positif, bilangan yang kecil harus negatif. Maka kita peroleh P sama dengan 6 karena yang besar berarti positif, sedangkan Q adalah 3 karena bilangan yang kecil berarti Q-nya adalah negatif 3. Sekarang kita cari akar-akarnya, kita tuliskan ke dalam bentuk X plus P, X plus Q. Nah, maka menjadi X ditambah 6, ini dari ini. Kemudian X dikurangi 3, karena Q-nya negatif 3. Faktornya adalah X plus 6 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Positif 6, negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan, maka tandanya berubah. Positif 6 menjadi negatif 6, negatif 3 menjadi positif 3. Positifnya boleh hilang. Jadi akar-akar PK nya adalah 3 dan negatif 6, atau dibalik negatif 6 dan 3. Contoh yang ketiga, sekarang A-nya tidak 1, berarti lebih dari 1. 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0. Langkahnya sama, A-nya 3, B min 7, C-nya min 6. Untuk yang A tidak sama dengan 1, kita harus mencari nilai A kalikan C dulu. A kali C, A3, C min 6, berarti negatif 18. Hasilnya adalah negatif. Karena negatif, maka B negatif 7 ini kita cari menggunakan selisih. Berarti P dikurangi Q. Karena selisih berarti P harus lebih besar dari Q. P bilangan yang besar, Q nanti yang bilangan kecil. Kemudian untuk B hasilnya adalah negatif. Karena negatif, maka dua angka tadi kita pilih, bilangan yang besar atau P itu harus negatif, sedangkan Q positif. Kita cari faktor dari 18, bukan 6, tetapi yang 18 dari A kali C tadi. Sama, faktornya adalah 1 dan 18 perkaliannya, kemudian 2 kali 9, yang ketiga 3 kali 6. Dari pasangan perkalian kita cari, kita pilih yang selisihnya itu adalah 7. 1 dan 18 selisihnya 17, 2 dan 9 selisihnya 7, 3 dan 6 selisihnya 3. Berarti yang kita ambil yang ini. Maka bilangan atau faktornya adalah 2 dan 9. Untuk nilai P kita ambil yang besar, 9. Tetapi ingat tandanya harus negatif. Berarti P negatif 9, otomatis Q-nya adalah positif 2. Kita masukkan dalam rumusnya. Ingat, karena A tidak sama dengan 1, karena 3, maka faktor-faktornya nanti juga harus memuat angka 3. Nah, menjadi seperti ini. 3x min 9. Nah, ada faktor 3. Ini ada angka 3-nya. Kalau nanti di sini 4x kuadrat, berarti sini juga harus 4x. Ini 4x, dan ini pembagian juga 4. Kalau 5, berarti ya 5, 5, 5. Lanjut, positif 9. Negatif 9. Ini dari ini. Positif 2 dari nilai Q. Sekarang ada dua suku, yang depan dan yang belakang. Kita pilih angka atau koefisien yang bisa dibagi dengan 3, itu yang pasangan depan atau yang belakang.
belakang. Yang depan ada angka 3, 9. Kemudian yang belakang 3, 2. Ternyata yang bisa dibagi 3 itu adalah yang depan, 3 dan 9. Semuanya kita bagi dengan 3. Ini menjadi 1, yang ini menjadi 3. Satunya boleh hilang. Oke, sekarang akar-akarnya sudah dalam bentuk sederhana. Maka menjadi X min 3 sama dengan 0 atau 3X plus 2 sama dengan 0. Sama seperti tadi, bilangannya kita pindah ke ruas kanan. Maka menjadi X sama dengan 3, negatif berubah menjadi positif. Sedangkan yang ini negatif positif 2 berubah menjadi negatif 2. Ini belum selesai, kita selesaikan. Maka X sama dengan negatif 2 dibagi 3. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan negatif 2 per 3. Contoh yang keempat masih sama, kita ambil yang A bukan 1. 4x kuadrat min 11x plus 6 sama dengan 0. Masih sama, A4, B min 11, C nya 6. Karena A tidak sama dengan 1, berarti harus dicari A kali C. 4 kali 6, 24. Hasilnya adalah positif. Karena positif, maka B yang 11 ini itu dicari dengan gabungan atau jumlah dari akar-akarnya. Berarti ya P ditambah Q. Sekarang kita lihat B tandanya adalah negatif. Karena B itu negatif, maka semua akarnya harus negatif. Maka nilai P maupun Q semuanya negatif. Kita cari nilai P dan Q dari faktor 24. Perkaliannya 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Kita cari yang jumlahnya itu 11. Ini ternyata yang jumlahnya 11 adalah faktor 3 dan 8. Berarti P sama dengan 8, Q-nya sama dengan 3. Karena B-nya tadi negatif, maka P maupun Q juga harus negatif. Sekarang kita cari akar-akarnya. Ingat, A4 berarti nanti harus ada nilai 4, X 4X dibagi 4. Min 8 dari ini, P negatif 8, negatif 3 juga sama. Sekarang yang bisa dibagi dengan angka 4 yang depan, 4 dan 8. 4 dan 3 tidak bisa. 4 bisa, tetapi 3-nya tidak bisa. Menjadi X negatif 2, sini angka 1, 4 dibagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Kita bisa X min 2 sama dengan 0 atau 4X min 3 sama dengan 0. Kita pindah ke ruas kanan. Ini menjadi positif, X sama dengan 2, 4X sama dengan 3. Sama seperti tadi, berarti X sama dengan 3 dibagi 4, 3 per 4. Maka akar-akarnya adalah 2 dan 3 per 4. Inilah cara menentukan akar menggunakan faktor atau memfaktorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.